Syukur bagimu, Tuhan. Kau beri tanahku, beri aku rajin juga untuk sampaikan maksudmu. Pada momentum yang paling penting bagi bangsa Papua pada hari ini, tanggal 1 Desember 2023. Kami dari Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua JDRP 2 tepat pada jam 12 siang ini bertempat di Aula Asrama Tunas Harapan pada bulan Jayapura, Papua, meluncurkan buku yang Roh Kudus tuntun dan kami sudah buat buku ini. Ini buku yang kedua. Buku yang pertama kami launching juga pada tanggal 1 Desember 2020 yang buku ini Bergulat Menuju Tanah Suci Papua. Kalau buku yang ini berisi itu gambaran umum masa lalu, masa kini dan masa depan apa yang Tuhan mau lakukan. Dan di dalam ini perjalanan bangsa ini kita sudah tuliskan juga. Nah, kalau yang buku yang kedua ini penjelasan dari buku ini, tapi secara khusus hanya fokus pada roadmap Papua, peta jalan menuju Papua baru, peta jalan menuju Tanah Suci Papua. Eden Papua. Jadi buku ini dibahas dalam sini. Sebelum kami launching buku ini secara resmi, saya membacakan sebuah nats Alkitab yang tadi pagi Roh Kudus kasih tahu. Ketika saya minta petunjuk, Roh Kudus kasih tahu. Saya bacakan apa yang Roh Kudus kasih tahu dalam nats Alkitab. Tertulis dalam Lukas pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Oh, bukan ayat 3 ayat 3 sampai 6. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 4, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Amin. Kami Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua dan tim-tim doa yang ada di seluruh tanah Papua bekerja untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan sesuai dengan apa yang tadi kami sudah bacakan, itu Roh Kudus yang tadi kasih tahu tadi pagi. Saya minta petunjuk untuk apa yang kami renungkan hari ini. Jadi perjuangan bangsa Papua hari ini itu bukan kebetulan. Jadi itu sesuai dengan nubuatan yang ada dalam Alkitab, juga nubuatan yang ada dalam tradisi suku-suku moyang di seluruh tanah Papua. Jadi ada petunjuk-petunjuk profetis. Jadi perjuangan hari ini itu bukan kebetulan.
Ya, tanggal 1 Desember sesuai petunjuk tanggal 1 Desember tahun 1961 itu bangsa Papua itu sudah merdeka. Pernyataan kemerdekaan itu dibacakan tanggal 19 Oktober tahun 1961 yang difasilitasi oleh Komite Nasional Papua yang dihadiri oleh Dewan New Guinea dan wakil dari 7 wilayah adat. Dan semua sekitar ada 70 orang yang hadir dalam Kongres Papua pertama. Jadi 19 Agustus tahun 1961. Jadi manifesto politik di situ untuk kemerdekaan dinyatakan. Tapi secara resmi diumumkan dalam upacara itu tanggal 1 Desember tahun 61 yang dihadiri oleh wakil dari pemerintah Belanda, Inggris, dan juga Australia. Dan itu sah. Kemerdekaan itu sah. Dan perjuangan hari ini adalah perjuangan untuk menegakkan kembali, memulihkan kembali kemerdekaan bangsa Papua yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah melalui Belanda. Namun kemerdekaan bangsa Papua itu, embrio negara Papua itu dianeksasi ke dalam NKRI. Ya, dimulai dengan maklumat Trikora oleh Soekarno pada tanggal 19 Desember tahun 1961. Setelah itu melalui perjanjian New York Agreement 15 Agustus tahun 1962. Papua dianeksasi. Tapi ini bukan maksud Tuhan. Papua sementara mengembara di dalam NKRI. Tapi Tuhan punya rencana untuk masa depan Papua. Dan Papua sekarang ada di ambang pintu. Perjuangan Papua sudah di ambang pintu. Papua sudah merdeka secara rohani itu pada tanggal 1 Desember tahun 1961. Terus perjuangan hari ini bukan semata-mata untuk memulihkan kembali kemerdekaan jasmani itu, kemerdekaan politik, tetapi perjuangan hari ini adalah bagaimana orang Papua, bangsa Papua berjuang untuk pemulihan diri. Bagaimana orang Papua merdeka dari sisi rohaninya. Itu yang Tuhan sedang tunggu. Karena itu semua tim-tim doa, semua hamba-hamba Tuhan yang sudah dapat karunia baik dalam sistem gereja maupun luar gereja, itu sudah lama mereka sudah menyerukan tentang pertobatan bagi bangsa Papua. Karena ketika pemulihan itu terjadi, pemulihan diri yang kami maksud adalah bertobat. Itu yang pertama, dari salah dosa. Yang kedua adalah kita harus berdamai dengan siapapun, sekalipun musuh. Yang ketiga adalah bangsa Papua harus bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Itu. Kita sudah lama berlayar, sudah 62 tahun. Kita tidak dapat apa-apa. Karena perjuangan hari ini adalah perjuangan hanya pada politik saja. Tapi kita tidak masuk pada perjuangan yang kemerdekaan rohani. Tuhan sedang tunggu bagian ini. Nah, karena pemulihan diri itu menentukan pemulihan bangsa Papua. Yang perlu diingat itu adalah pemulihan yang akan terjadi itu bukan hanya Papua Barat, tapi termasuk PNG. Jadi dari Pulau Gap Sorong sampai Samarai PNG. Karena itu perjuangan hari ini itu harus berjuang itu perjuangan rakyat semesta dari Sorong, Pulau Gap Sorong sampai Samarai PNG. Dan syukur pada tahun 2021 dan awal 2022 kami ke sebelah dan kami sudah bentuk jaringan doa. Jadi JDRP 2 di sebelah sudah terbentuk di awal Januari tahun 2022. Dan mereka juga sedang bergerak, tim-tim doa di sana. Jadi misi yang sama. Jadi pemulihan pembebasan Sorong Samarai. Jadi kemerdekaan yang kita berjuang itu kemerdekaan jasmani, politik itu kita sudah merdeka. Sekarang Tuhan sedang tunggu kemerdekaan rohaninya. Masing-masing kita memulihkan diri. Jadi termasuk PNG. Jadi hamba-hamba Tuhan sudah bergerak. Di PNG juga mereka sedang bergerak. Di Papua Barat di sini juga sudah bergerak. Karena itu gerakan ini yang kita bangun, gerakan Pulau Gap Sorong sampai Samarai PNG. Itu rencana Tuhan, ini bukan rencana dunia. Kalau kita masuk pada tataran dunia, kita tidak akan menemukan apa-apa. Seperti yang kita selama ini lakukan 62. Sampai kita tidak dapat apa-apa. Tapi Tuhan kehendaki, apa yang kita kehendaki dengan kehendak Tuhan harus connect. Selama ini tidak connect. Karena itu kita sedang bergerak, hamba-hamba Tuhan bergerak, tim-tim doa sedang bergerak untuk kasih connect dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di PNG. Dan itu sudah. Sudah. Jadi itu gerakan pemulihan ini sudah dibangun dan sedang jalan. Karena sesuai petunjuk Tuhan bahwa terakhir bangsa Papua itu
akan dibawa oleh hamba-hamba Tuhan yang memang mendapat urapan khusus dari Tuhan. Terakhir itu. Jadi saat ini Tuhan sedang pakai para pejuang-pejuang Papua, baik dalam negeri dan di luar negeri. Dan isu Papua Merdeka sudah sampai di ujung bumi, sampai di mana-mana. Terakhir, yang akan bawa ke dalam rencana dan kehendak Tuhan itu adalah para hamba-hamba Tuhan. Dan sudah bergerak dan sedang bergerak. Di seluruh tanah Papua, termasuk di Papua Barat di sini dan PNG. Karena sesuai petunjuk Tuhan bahwa terakhir hamba-hamba Tuhan akan bersatu, membawa negeri ini ke dalam rencana dan kehendaknya, kehendak Tuhan, bukan di kehendak manusia. Jadi itu yang hari ini Kanyo Lausing ini bukunya ada ini. Jadi buku ini tulis tentang apa yang saya ngomong ini. Buku ini judulnya Ya Tuhan, dari mana Papua bertolak dan kemana Papua pergi, menakar solusi meraih impian Papua. Jadi apa yang tadi saya ngomong itu ada dalam buku ini. Tapi uraiannya yang lebih padat, yang lebih rinci ada di sini, di dalam buku ini. Bergulat menuju tanah suci Papua. Dan ini penjabarannya, kita menuju jalan Papua Merdeka, Papua Baru. Peta jalan menuju ke sana, ini sudah bukunya. Ya, dan saya berharap, kami berharap supaya kami hamba-hamba Tuhan di seluruh tanah Papua, tim-tim doa, baik di Papua Barat maupun di PNG, kami berharap supaya kita semua merapatkan barisan dengan jalan yang Tuhan kasih tahu ini. Supaya rencana manusia dengan rencana Tuhan itu connect. Selama ini tidak connect, kita harus kasih connect. Karena perjuangan itu sudah. Sekarang tinggal di ambang pintu. Bagian ini yang Tuhan sedang tunggu. Pemulihan diri. Awal bulan September, itu petunjuk Tuhan. Utusan Tuhan mereka datang kasih tahu jam 12 siang. Awal bulan September tahun ini. Itu sebelum saya ke kampung. Utusan Tuhan kasih tahu saya bahwa pintu Papua Merdeka sudah terbuka. Terus kaki sebelah kanan sudah masuk di dalam rumah. Kaki yang sebelah kirinya masih di luar. Jadi hanya satu kaki yang kiri ini yang belum masuk ke dalam rumah. Artinya bahwa Papua Merdeka itu sudah di ambang pintu. Jadi pintu Papua Merdeka sudah terbuka. Sebelumnya itu petunjuk Tuhan itu selalu kasih tahu bahwa kita sudah ada di depan pintu. Bulan September itu, awal September dikasih tahu begitu bahwa pintu Papua Merdeka sudah terbuka lebar. Kaki sebelah kanan sudah masuk di dalam rumah. Hanya satu kaki yang bagian kiri yang belum, masih di luar. Artinya bahwa Papua sedikit lagi. Tapi ingat, Papua akan merdeka hanya dengan tangan kuat dari Tuhan. Pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Papua akan merdeka. Tuhan akan turunkan kekuatan yang Tuhan sudah siapkan, karunia yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan akan turunkan, dan hanya dengan mukjizat Tuhan akan bebaskan tanah ini. Dan orang-orangnya Tuhan sudah siapkan di seluruh negeri dari ujung sampai ujung, dan akan bergerak. Karena itu, mari kita bersatu di dalam rencana Tuhan ini. Karena apa yang kita ada tulis ini bukan rencana kehendak manusia, apa yang kami pikir tidak, tapi dituntun oleh Roh Kudus melalui penglihatan dan juga melalui utusan Tuhan. Karena itu kita jangan anggap remeh, karena hanya orang yang sudah menguduskan diri yang akan masuk ke tanah suci Papua, ke Eden Papua, ke Papua penuh kemuliaan. Dan sekarang banyak orang Papua yang mati itu karena apa? Itu sedang ditapis, sedang dalam proses pentapisan, karena hanya sedikit orang Papua yang akan masuk menikmati susu dan madu yang Tuhan sudah siapkan. Jadi kemerdekaan bangsa Papua itu adalah kemerdekaan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena itu di sini di dalam buku ini yang kita ada rumuskan itu adalah moto itu adalah satu rakyat, satu jiwa, siapkan jalan Tuhan. Kita hanya tambahkan siapkan jalan Tuhan. Itu saja. Kalau untuk satu rakyat, satu jiwa itu kan sudah ada. Hanya kita tambahkan, Roh Kudus kasih tahu, kita hanya tambahkan siapkan jalan Tuhan. Karena apa? Kemerdekaan Papua itu adalah kemerdekaan untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Karena itu, hari ini, buku yang kita launching hari ini itu adalah warning, peringatan bagi kita orang Papua. Baik dari Pulau Gak Sorong sampai Samarai, termasuk mereka di PNG. Proses pembersihan orang Papua yang banyak yang mati itu dalam rangka proses pembersihan.
Karena yang masuk ke sana adalah orang-orang yang sudah terpilih, yang sudah menguduskan diri dalam firman kebenaran dan menjaga kekudusan di dalam kebenaran firman Allah. Karena itu ini warning bagi kita semua, untuk kita semua terlibat untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Karena Papua akan diberikan sedikit waktu, setelah itu Yesus akan datang. Itu visi yang Tuhan taruh bukan kepada saya sendiri, tapi Tuhan taruh juga kepada hamba-hamba Tuhan yang lain di seluruh tanah Papua, dan mereka juga sedang bergerak. Nah, mereka kasih tahu jalan itu jadi sudah jalan. Jadi ini kita jalan ini bukan hanya 1-2 orang yang Tuhan ada pakai, seluruh negeri sedang bergerak. Dan ini kita sudah kasih connect seluruh tanah Papua. Hormat. Terima kasih. Sekarang tibalah saatnya untuk kami mau launching buku yang kami ada pegang ini. Di dalam nama Bapa Yahweh, pencipta alam raya dan segala isinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Pembebas, Imam Agung dan Raja kami. Dan di dalam nama Roh Kudus yang adalah penggerak dan penginspirasi zaman ini untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Di dalam ketiga nama ini, Tritunggal Maha Kudus, saya Selpius Bobi, koordinator jaringan doa rekonsiliasi untuk pemulihan Papua, meluncurkan secara resmi buku yang berjudul Ya Tuhan, dari mana Papua bertolak dan kemana Papua pergi, menakar solusi meraih impian Papua. Penulis saya sendiri Selpius Bobi, saya bantu tulis saja. Ini Roh Kudus punya pekerjaan, saya hanya dipakai saja. Dan diterbitkan oleh Wirewet Studi Center. Terima kasih. Semoga buku yang kami launching ini, Roh Kudus sendiri, Bapa sendiri, dan Yesus sendiri, mereka bekerja untuk menggerakkan setiap jiwa yang sudah terdaftar di dalam buku kehidupan, supaya mereka tergerak dan bebas dari salah dosa, bersatu dengan berdamai dengan siapapun, dan bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan menuju tanah suci Papua, Papua baru, Papua tanah damai, Papua penuh kemuliaan, Eden Papua. Tuhan Yesus yang punya firman ini. Tuhan Yesus punya yang segalanya ini, karena Bapa Yahweh sudah percayakan kepada Tuhan Yesus sebagai Raja untuk memimpin kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus sendiri akan bekerja dengan cara yang luar biasa untuk memulihkan tanah ini, untuk membawa negeri ini ke dalam susu dan madunya di tanah suci Papua, di Taman Eden Papua. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kitong semua. Salam, 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 merdeka.